kita kecilkan. Nah, ini mentok. Bolamnya mati ya, nggak hidup. Kita putar lagi, kita putar pelan-pelan frekuensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irfan Syah Channel. Oke, di kesempatan malam hari ini saya akan mentutorialkan cara pembuatan strum ikan irit aki dan tanpa harus menggunakan relay dan resistor kapur ya. Ini strum VAC original ya, bukan VAC driver. Ini VAC original tanpa relay dan resistor kapur. Nah, seperti ini. Ini penampakannya ya. Nah, ini tanpa relay dan tanpa resistor kapur. Sekaligus saya mau membagikan cara memasang pengatur frekuensi ya. Ini untuk pengatur setrumannya ya, agar tidak boros. Mau diborosin bisa, mau diiritin juga bisa. Nah, seperti ini. Untuk trafonya di sini saya menggunakan trafo 3 ampere banci ya. 3 ampere biasa. Untuk transistornya di sini saya menggunakan transistor D718 ya, sebanyak 12 biji. Nah, ini D718. Kanan 6, kiri juga 6. Nah, seperti ini. Oke. Sebelum saya menjelaskannya di sini saya akan coba dulu menyalakan rangkaian ini supaya kawan-kawan di sana bisa lihat ya. Ini untuk aki plusnya ya. Ini. Untuk suplai aki terserah ya, mau 10 ampere atau 50 ampere, 60 ampere terserah, yang penting voltnya tetap 12 volt. Ini saya colokin. Nah, ini kipasnya langsung on ya. Langsung aktif. Nah, ini 2 jalur saklar. Nah, ini saklarnya. Untuk saklarnya di sini saya menggunakan saklar termostat dan kabelnya pun kabel kecil ya. Kecil sekali. Ini aman, tidak panas saklarnya ya. Tidak panas dan tidak nyetrum. Ini saya nyalakan. Ini untuk frekuensinya ya. Nah, ini mentok. Ini kita gas. Ini sangat stabil ya, tanpa merusak potensionya. Potensionya tetap aman dia ya, tidak rusak. Nah, ini kipasnya. Sekarang kita akan coba menyalakan sebuah bolam 1000 watt ya, seperti biasa 1000 watt. Oke, ini sudah ya.
Di sini bolanya gimana ya? Nah, sini aja lah. Oke, ini saklarnya kita nyalakan ya. Ini frekuensi full ya, full frekuensi. Kita kecilkan. Nah, ini mentok. Bolamnya mati ya, nggak hidup. Kita putar lagi, kita putar pelan-pelan frekuensinya. Nah, seperti itu. Ini saya rekomendasikan untuk kawan-kawan yang di tempatnya itu susah untuk mencari komponen seperti relay kodok ya, 30 ampere 12 volt. Nah, seperti ini. Dan resistor kapur 20 watt 15 ohm. Nah, ini tanpa harus menggunakan kedua komponen ini ya. Oke. Sebelum saya bahas, di sini saya akan menjelaskan jumlah primer dan ukuran kawat supaya kawan-kawan yang nyimak itu bisa mengerti ya. Ini besok mau saya uji coba ya, langsung di TKP. Oke, untuk ukuran kawat primer. Untuk ukuran kawat primer di sini saya menggunakan ukuran kawat 1,3. Nah, ini 1,3 ya. Ini primernya. Dan untuk feedbacknya, untuk feedback di sini saya menggunakan ukuran kawat 08. Dan sekundernya di sini saya menggunakan ukuran kawat 04 ya. Ukuran kawat kecil 04. Untuk jumlah sub primer, jumlah lilitan primer ya. Di sini saya menggunakan 10 CT10 untuk primer. Dan untuk feedback di sini saya menggunakan 5 CT5. Untuk sekunder di sini saya menggunakan 6 sub. Nah, tanpa hitungan kalau saya ya. Saya ngitungnya hanya di sub ya. Ini trafo 3 ampere dapat 6 sub. 6 sub aja udah cukup ya, jangan banyak-banyak. Nanti setrumannya ngedrop kalau di air dalam. Untuk rangkaian nanunya ini pengatur frekuensinya saya akan jelaskan nanti. Untuk rangkaian strum VAC-nya ini ya, cara penyambungan transistor, kaki-kaki transistor itu sama seperti VAC original pada biasanya ya. Namun yang beda di sini kita tidak menggunakan relay dan resistor kapur. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, ini dia rangkaian pengatur frekuensi tanpa relay dan tanpa resistor kapur. Ini bisa di screenshot dulu sebelum saya jelaskan. Oke, sudah. Cara penyambungannya seperti ini. Ini kita siapkan satu potensio ya. Potensio 20K. Ini ukurannya harus 20K atau 10K ya, jangan 50K. Kalau 50K nanti kurang maksimal frekuensinya. Kaki nomor 3 potensio ya.
seperti ini. Bentar. Nah, ini kaki nomor 3 potensio begini ya. Ini posisinya potensio begini, mengarahnya ke depan ya, seperti ini. Kaki nomor 3 kita beri resistor, sebuah resistor ini 330 ohm. Nah, ini harus diingat ya, 330 ohm atau 220 ohm. Jangan di bawahnya 220 ohm ya. Kalau di bawahnya 220 ohm nanti transistornya ini ya, dia akan panas dan cepat rusak kalau yang ini. Kalau resistornya di bawah 220 ohm, misalnya 100 ohm 2 watt, nah, itu jangan ya. Usahakan 330 ohm 2 watt seperti ini. Selanjutnya kita siapkan transistor B688 ya. Ini pasangannya transistor D718. Kalau tidak ada B688, kalian bisa menggunakan B778 atau transistor lain yang jenisnya PNP ya. PNP itu bisa kalian gunakan. Oke. Nah, ini kaki nomor 3 potensio, kita masukkan resistor 330 ohm, lalu kita hubungkan di kaki nomor 1 transistor PNP ini. Nah, seperti itu. Dan kaki nomor 2-nya atau kaki tengah transistor ini, nah, ini masuk ke CT feedback ya. CT feedback dan sekaligus ini saklarnya, ini sebagai saklarnya. Jadi CT feedback sama kaki nomor 2 dari transistor itu adalah sebagai saklar. Dan kaki nomor 3 dari transistor ini dapat plus 12 volt ya. Ini langsung kalian solder ke rangkaian plus strum kalian ya, atau plus aki. Ini plus aki 12 volt ini langsung masuk di aki 12 volt. Dan kaki tengah potensio ini dapat min 12 volt. Nah, untuk kaki yang nomor 1 dari potensio ini kita tidak gunakan ya, kita tidak gunakan, hanya seperti itu ya. Dan ini kalau kalian mau menggunakan lampu LED itu ya, nah, di sini min dari lampu LED-nya ya, nah, minnya, dan plusnya itu kita dapat di kaki nomor 3 ini ya, di plus, min dan plus. Jangan lupa di antara kaki min atau plus itu kalian beri resistor 1K ya, agar tidak merusak lampu LED-nya ini ya, lampu LED indikatornya ini. Seperti itu saja. Dan lampu LED indikator, nah ini yang sering kali banyak orang belum tahu ya, untuk cara membedakan mana min dan plus dari lampu LED ini. Nah, ini saya akan jelaskan. Ya, ini lampu LED-nya ya. Lampu LED-nya. Nah, ini kelihatan jelas sekali. Ini yang besar ini ya. Yang besar ini adalah sebuah min dari lampu LED indikatornya. Nah, ini minnya yang besar ini ya. Dan yang kecil itu plusnya ya. Hanya seperti itu. Yang besar min, yang kecil plus. Nah, gini ya. Oke, kita coba sekali lagi rangkaian strumannya. Ini kita masukin di aki. Ini tanpa beban saja ya, supaya jelas. Nah, ini lampu LED-nya nanti dia kedip bersamaan saklar dipencet ya, seperti ini. Nah, ini cara penyambungan lampu LED-nya tadi sudah saya jelaskan. Dan ini pengatur frekuensinya.
Oke, hanya seperti itu. Semoga kawan-kawan bisa memahaminya. Dan untuk kawan-kawan yang baru mampir di channel saya, silahkan aktifkan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, sekian dulu video dari saya. Saya Irfansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.